Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita sudah berkumpul akan lakukan saat bersama. Biarlah kita mempersiapkan hati kita masing-masing dengan mendengar atau menyanyikan sebuah pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini
melalui pedoman saat teduh 4B KI Residen Sudirman hari Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022 dengan tema berkat bagi orang benar. Adapun firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11, kemudian ayat 39 sampai dengan 40. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita boleh dimampukan untuk mengerti. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kita telah siap untuk mendengar dan membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong setiap kami, untuk kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Bu Yohana. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11, dilanjut ayat 39 sampai dengan 40. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika menyaksikan kefasikan yang kian merajalela, terkadang kita turut menjadi geram dan tidak habis pikir oleh tingkah para pelakunya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa orang fasik adalah orang yang mengaku percaya pada Tuhan, tetapi hidupnya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Misalnya, menyakiti dan menghancurkan kehidupan sesama, cinta akan dusta, gemar melakukan pertikaian, dan sebagainya. Hati kita pun menjadi pedih ketika melihat kondisi kehidupan orang fasik yang justru bertumbuh dan berkembang. Sedangkan kita yang sedang mempertahankan untuk tetap hidup di jalan Tuhan mengalami berbagai pergumulan yang tiada henti. Saudara, sesungguhnya akan tersedia berkat bagi setiap orang yang tetap hidup di jalan Tuhan. Mari kita merenungkan dengan seksama. Pada bagian awal Mazmur 37, pemazmur mengingatkan kepada kita untuk tidak marah pada orang yang berbuat jahat dan tidak iri pada orang yang curang. Kehidupan mereka penuh dengan kebebasan, kejayaan, dan kemakmuran.
serta menindas orang-orang lemah dengan kekuasaan yang dimiliki. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan orang fasik itu semu, karena mereka sangat dekat dengan kebinasaan. Keberhasilan orang fasik seperti rumput dan tumbuhan hijau yang umurnya sangatlah singkat, sebab Allah sendiri yang akan melakukan penghakiman bagi mereka. Melihat kenyataan itulah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemazmur mengajak orang benar untuk tidak berkecil hati. Orang benar, yakni orang yang hidupnya sungguh-sungguh mempertahankan firman Tuhan, diajak untuk memiliki sikap percaya dan menyerahkan hidup kepada Tuhan, melakukan segala hal yang menghasilkan kebaikan, serta berhenti marah atas sikap orang fasik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika orang benar memiliki sikap demikian, maka mereka akan bergembira, terhindar dari segala kejahatan, dan tetap diberikan keberanian oleh Tuhan untuk tetap hidup berpegang pada ketetapannya. Tuhan akan memberikan tempat perlindungan dalam segala kesesakan, dan pemeliharaannya tidak berkesudahan. Sebaliknya, orang-orang yang hidupnya berpaling dari kebenaran Allah, yang menggantungkan hidup pada kesenangan duniawi semata dan mengambil keuntungan bagi diri sendiri, akan hilang lenyap. Dengan demikian, pada bacaan kita hari ini, kita dituntun untuk selalu membangun kebiasaan baik, yakni terus mendekat kepada Allah agar dijauhkan dari segala kejahatan yang dapat merusak kehidupan, serta hidup dalam kebahagiaan dan pemeliharaan Allah. Mari Bapak Ibu kita berefleksi. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah menjadi korban dari pelaku orang-orang yang menyimpang dari kebenaran firman Allah? Bagaimanakah sikap Bapak Ibu Saudara pada saat itu? Tetap tenang atau justru marah dan ingin membalas? Bapak Ibu Saudara, sejatinya seseorang dapat saja berpaling dari Allah ketika hidupnya dikuasai oleh keinginan sesaat dan kemalasan untuk berpikir jangka panjang atas segala perbuatannya. Tetapi Allah akan menjamin hidup orang benar yang selalu rindu untuk berelasi dengannya. Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengambil satu komitmen atau merespon firman Tuhan hari ini, bahwa Bapak Ibu Saudara, kita akan bertekun dalam iman meskipun pernah dan sedang terluka oleh ulah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jauhkanlah setiap kami dari kemarahan ketika diperlakukan tidak adil oleh sesama kami, dan berilah ketenangan hati kami untuk dapat menyikapi segala sesuatu dengan hikmat dari Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan agar tetap menjaga kesetiaan kepada Engkau dalam segala keadaan. Tolong kami ya Roh Kudus untuk kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.